Tabe sararaku, berimba kareba komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu 1 kg. KPU Palu meluncurkan 4 unit mobil pintar. Ratusan warga Kelurahan Tipo melakukan aksi damai menolak izin tambang galian C. Lihat dulu siapa yang di atas. Oper kemana? Ini. Lempar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kg. Barang haram tersebut disita dari tangan AS berusia 47 tahun, warga Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Pengungkapan kasus sabu-sabu tersebut bermula dari laporan warga kepada polisi terkait maraknya peredaran narkoba di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue. Pelakunya diduga seorang warga berinisial AS yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh. Dari laporan itu, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Saat melakukan penggeledahan, ditemukan sebuah paket besar yang setelah dibuka ternyata berisi sabu-sabu dan 4 unit telepon genggam. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang berasal dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat melalui mobil rental. Sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual di Kota Palu. Baik, terkait dengan pengungkapan 1 kg narkotika jenis sabu, perlu kami jelaskan bahwasanya pengungkapan ini terjadi pada tanggal 1 September 2024, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berdasarkan informasi masyarakat, kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, dan pada saat dilakukan penangkapan tersangka A pada saat tanggal 1 September 2024 di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan 1 paket yang berisi kurang lebih 1 kg narkotika jenis sabu. Pelaku pun langsung diamankan dan digelandang ke Mapolda Sulawesi Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Atas perbuatannya, AS dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu meluncurkan 4 mobil pintar pemilu untuk sosialisasi pemilihan kepala daerah 2024. Peluncuran mobil pintar dengan tema KPU Palu on the road ini digelar di depan kantor KPU Kota Palu Jumat sore. 4 mobil ini digunakan untuk mensosialisasikan pemilihan kepala daerah pada masyarakat hingga 27 November mendatang. 4 mobil ini akan bertugas di 4 daerah pemilihan yang ada di Kota Palu. Di antaranya Dapil 1 Kecamatan Mantikulore dan Palu Timur, Dapil 2 Tawaili dan Palu Utara, Dapil 3 Palu Selatan dan Tatanga, dan Dapil 4 Palu Barat dan Ulu Jadi. Hari ini kita sudah mau launching tadi mobil pintar pemilu yang kita serahkan sama kecamatan yang ada di Kota Palu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kecamatan di Kota Palu ada 8, tetapi kita punya mobil pintar itu ada 4. Tentu ya. Kemudian mobil ini kita serahkan itu berbasis dapil. Kemudian dari dapil ini akan bergantian untuk menggunakan mobil pintar pemilu untuk melakukan sosialisasi di tempat-tempat yang umum dalam hal memberikan informasi tentang kepemiluan. Mulai kapan?
Ya, mobil ini mungkin paling tidak besok sudah mulai melakukan yang namanya sosialisasi di daerah-daerah, karena mobil ini seperti saya katakan tadi kita berikan sesuai dengan dapil. Nah, tentunya mungkin dalam hal ini minggu ini di kecamatan ini, kemudian berpindah lagi ke kecamatan lain yang ada di dapil tersebut. Mobil nantinya beroperasi di tempat-tempat ramai masyarakat dan juga mobile untuk menjangkau 8 kecamatan di Kota Palu. Diharapkan partisipasi pemilih di Kota Palu bisa mencapai target hingga 78% pada pilkada ini. Saat ini, tahapan pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Palu terus bergulir. Penetapan pasangan calon dimulai pada 22 September dan menyusul pengundian nomor urut pasangan calon pada 23 September. Sementara pada 24 September akan dilaksanakan deklarasi kampanye di mana mobil pintar tersebut akan dilibatkan dalam penyampaian informasi pemilihan kepala daerah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kisruh laga perempat final sepak bola Pekan Olahraga Nasional ke-21 antara tuan rumah Aceh dengan Sulawesi Tengah berbuntut panjang. Pihak Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Tengah mengecam kepemimpinan wasit yang dinilai bobrok dan sangat memalukan. Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Tengah, Hadianto Rashid, menyampaikan kekesalannya atas kepemimpinan wasit Eko Agus yang telah mengecewakan masyarakat Sulawesi Tengah. Ia pun sudah melayangkan surat protes resmi kepada Ketua PSSI Pusat dan Menpora untuk melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Ia mempertanyakan apakah pertandingan tersebut layak diterima atau tidak. Rasa cinta terhadap harapan bahwa persepak bolaan kita betul-betul bisa berjalan dengan baik itu pasti hancur tadi malam. Ya, dengan perlakuan yang diberikan. Walaupun ya setelahnya saya menyampaikan kepada anak-anak untuk tegak lah. Ya, jangan keluarkan air mata untuk hal yang memalukan itu. Ya, jangan gitu keluarkan air mata untuk hal yang memalukan itu. Ngapain kita ngeluarin air mata untuk hal yang memalukan begitu? Ya, bikin malu kita negara Indonesia, bangsa Indonesia ya dengan apa yang dilakukan oleh oknum ya wasit yang memimpin pertandingan tadi malam. Saya pikir semua kita menyaksikan itu pertandingan bagaimana bobroknya kepemimpinan wasit ya. Dan ya saya sampaikan kepada anak untuk jangan keluarkan air mata. Sekarang yang kita lakukan, PSSI Sulawesi Tengah sudah mengirimkan surat ya ke PSSI untuk nota keberatan terhadap hasil pertandingan. Kami tidak menerima dan kami meminta PSSI untuk mengevaluasi. Dan kami juga meminta bahwa PSSI meyakinkan betul bahwa apakah pertandingan ini layak atau tidak ya untuk diterima. Nah, yang pertama, kemudian kami juga sudah berkirim surat juga ke Menpora ya terkait dengan keberatan kami atas pelaksanaan pertandingan yang dijalankan tadi malam gitu. Pertandingan sepak bola yang berlangsung di Stadion Hadi Murta Banda Aceh Sabtu malam tersebut diwarnai berbagai keputusan kontroversial wasit. 3 pemain Sulawesi Tengah mendapat kartu merah dan gol penyeimbang tuan rumah diperoleh titik putih. Keputusan ini memancing emosi para pemain Sulawesi Tengah hingga salah seorang pemain nekat memukul wasit Eko Agus hingga jatuh pingsan. Laga sempat terhenti selama beberapa menit hingga memasuki babak perpanjangan waktu. Namun, tim Sulawesi Tengah memutuskan walkout dan tidak melanjutkan pertandingan tersebut. Julianus Kay melaporkan dari Palu dan Aceh.